Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-muzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Pagi ini kita masuk dalam bab yang baru, bab azkarir ruku'. Di terjemahan kalau tidak salah halaman 81. Bab azkarir ruku'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa bi sanadinal muttasil ilal Imam An-Nawawi qala babu azkarir ruku'i, bab menerangkan tentang zikir-zikir atau bacaan ketika ruku'. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bacaan yang masih dalam posisi berdiri. Nah, sekarang masuk dalam pembahasan gerakan setelahnya. Apa saja bacaan? Bacaan apa yang kita baca, zikir, doa, atau bacaan yang lain kan? Qad tawaharat, sungguh telah jelas al-akhbaru, beberapa khabar hadis as-sahihatu yang sahih an Rasulillahi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau, karena adanya Nabi, yukabbiru, beliau membaca takbir, liruku'i, karena ruku'. Wa huwa, sedangkan takbir itu ruku' sunnatun, hukumnya adalah sunnah. Walau tarokahu, seumpama seseorang meninggalkan bacaan takbir untuk ruku', karena maka adanya perbuatan dia makruhan, makruh karohata tanzihin, makruh dengan makruh tanzihi. Wala tabtulu, dan tidaklah batal solatuhu, solatnya. Wala yasjudu, dan tidaklah dia sujud lisahwi, karena lupa. Wa kadzalika, begitu juga jami'ut takbirati, seluruh takbir-takbir allati fis sholati, yang ada di dalam solat. Hadza, seperti inilah hukmuha, hukumnya. Illa takbiratul ihrami, kecuali takbiratul ihram. Fa innaha, karena sesungguhnya takbiratul ihram, ruknun, adalah satu rukun, la tan'aqidu, yang tidaklah sah as-sholatu, sholat, illa biha, kecuali dengan takbiratul ihram. Wa qad qaddamna, dan sungguh telah kami dahulukan, ada takbiratis sholati, jumlah takbir-takbirnya sholat, fi awwali abwabid dukhul fis sholati, di dalam bab pembahasan tentang bacaan-bacaan apa yang dibaca pertama kali ketika masuk ke dalam sholat. Wa anil Imam Ahmad, diriwayatkan daripada Imam Ahmad, riwayatun, satu riwayat daripada beliau, anna jami'a hadhihi takbirati, bahwasanya semua takbir-takbir itu wajibatun, hukumnya wajib. Wa hal yustahab, jadi di sini beliau mengingatkan kepada kita pembahasan setelahnya tentang ruku'. Pertama, Bapak Ibu yang mulia, di sini karena berkaitan dengan judul kitab ya, Al-Azkar, dengan zikir-zikir. Jadi yang dibahas itu adalah bacaan. Beliau tidaklah fokus dengan gerakan, dan mungkin tidaklah dalam pembahasan fikih secara sempurna, tentu tidak. Tapi ini yang dibahas detailnya bacaan. Kitab ini Al-Azkar, zikir. Pertama, sunnah ketika kita ruku', sunnah untuk membaca takbir. Bacaan takbir kita tahu sudah dibahas di awal bab, baru masuk dalam sholat itu ada pembahasan bab apa saja yang dibaca ketika baru mulai di dalam sholat. Itu ada beberapa halaman sebelumnya ke belakang. Sunnah pertama membaca takbir, jadi dari berdiri menuju ruku'.
sunnah untuk membaca takbir. Namanya takbir intiqalat, takbir perpindahan. Dan beliau juga ingatkan bahwa takbir-takbir itu yang ada di dalam sholat semuanya itu hukumnya sunnah, kecuali takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram, takbir yang pertama kali kita masuk sholat itu dinamakan takbiratul ihram. Nah, ini beda hukumnya sendiri. Kalau takbiratul ihram tidaklah sah hukumnya sholat kecuali seseorang masuk sholat itu membaca takbiratul ihram terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang nggak baca takbiratul ihram, tahu-tahu langsung baca Fatihah, tidak sah sholat. Tapi kalau setelah itu kok nggak baca takbir ruku, bangkit dari itu nggak ada bacaan tasmi', pindah gerakan lain nggak ada takbir lagi, bergerak perpindahan tidak ada takbir seumpama, maka bagaimana hukum sholatnya? Tetap sah. Tapi di sini walau tarokahu kana makruhan karohata tanzih, kalau ditinggalkan makruh, makruhnya pun makruh tanzih. Nah, tapi beliau di sini ingatkan, Imam Ahmad mengatakan bahwa kalau ditinggalkan itu karena hukumnya wajib, bisa beresiko membatalkan sholat. Nah, jadi ikhtilaf dalam ulama-ulama yang mu'tabarah dalam 4 madhab paling tidak, mayoritas jumhur ulama mengatakan selain takbiratul ihram itu takbir-takbirnya sunnah. Tapi Imam Ahmad, walaupun itu takbir intiqalat, takbir perpindahan, hukumnya tetap wajib. Nah, kalau kita ingin aman dalam pengamalan, baca takbir. Jadi mau ruku, kemudian pergerakan-pergerakan lainnya, tasmi', sami Allahu liman hamidah, ruku, bangkit dari ruku, bangun dari sujud, itu dibaca untuk kita khuruj minal khilaf, selamat keluar daripada ikhtilaf yang terjadi di kalangan para alim ulama. Nah, jumlahnya takbir sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Sholat itu ada yang paling tidak 2 rakaat, ada yang jumlahnya 3, ada yang jumlahnya 4, itu sudah beliau sampaikan. Kalau sholat itu ada 2 rakaat, maka paling tidak kalau diamalkan takbir itu semua jumlahnya ada 11 takbir, masuk takbiratul ihram. Kalau sholatnya 2 rakaat. Nah, kalau sholat kita ada 3 rakaat, itu takbirnya nanti jumlahnya 17 takbir. Kalau 4 rakaat, jumlah takbirnya ada 22. Kalau di kita teliti, setiap rakaat itu fa inna fi kulli rakaatin khamsa takbirat. Setiap rakaat itu ada 5 takbir. Takbir untuk ruku, kemudian takbir juga untuk 2 sujud, bangkit dari 2 sujud, dan ditambah nanti takbiratul ihram dan takbir ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah, kalau jumlah di dalam setiap rakaatnya itu ada 5, tapi nanti tambahan takbiratul ihram dan takbir bangkit daripada tasyahud awal. Jadi tergantung jumlah rakaatnya. Ini semua menurut jumhur selain takbiratul ihram hukumnya sunnah. Lah mana dalilnya jumhur? Kalau Imam Ahmad menggunakan dalil perintahnya takbir. Lah jumhur dalilnya hadis yang masyhur kita ketahui, hadis yang dikenal dengan nama al-musi'u sholatuhu. Ini selalu dibaca oleh para ulama dalam pembahasan hadis nih. Hadis orang yang buruk sholatnya, yang datang ke masjid, Nabi sedang duduk, kemudian ada orang masuk masjid, tahu-tahu sholat, kemudian selesai orang tadi sholat, dipanggil Nabi, kata Nabi, irji' fasolli fa innaka lam tusolli, ulang sholatmu, kamu belum sholat. Dia ulangi sholatnya, selesai datang pada Nabi, Nabi panggil, ulang lagi sholat, tadi belum sholat itu, 2 kali dia sholat. Dia coba lagi, selepas itu selesai, Nabi katakan, ulang lagi, tadi belum sholat. 3 kali Nabi suruh, sehingga dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak bisa kecuali hanya itu. Baru kemudian ketika dia tahu kalau nggak bisa, merasa perasaan tidak punya ilmu, tidak bisa, baru diajarkan. Maka diantaranya Nabi memberitahu, kalau engkau berdiri hendak sholat, fakabbir, bacalah takbiratul ihram. Nah, kemudian Nabi terangkan semua tata cara sholat
tapi yang Nabi terangkan dalam hadis itu hanya bahagian rukun-rukunnya. Takbir perpindahan nggak ada. Bacaan pun Nabi ajarkan hanya Fatihah. Setelah Fatihah nggak ada. Kemudian Nabi ajarkan cuma ruku. Bacaan ruku pun nggak disebutkan. Kemudian Nabi ajarkan bangkit dari ruku. Ya tidak. Bacaannya pun nggak diajarkan. Tapi dalam gerakan itu Nabi katakan tumarka hatta tatma'inna roki'an. Rukuklah dan tumakninah dalam ruku. Bangkitlah dari ruku, tumakninah. Kemudian sujud, tumakninah. Bangkit, tumakninah. Itu saja. Bacaannya enggak. Takbirnya enggak ada juga. Nah, ini hadis yang menjadi pondasi rukun-rukun sholat. Nah, jadi kita harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Belajar untuk mengetahui ini sunnah, ini rukun, apakah ini makruh, apakah sunnah, apakah wajib. Itu bukan kita setelah mengetahui sunnah kemudian ditinggal. Bukan itu yang dimaksud. Jadi ada beberapa kondisi mungkin kita tidak bisa mengamalkan, akhirnya bisa ditinggalkan dan kita tahu nanti sholat kita tidaklah batal. Di antaranya yang sunnah tidak sampai tingkatan wajib itu adalah takbir-takbir intiqalat, takbir-takbir perpindahan. Kecuali takbiratul ihram itu hukumnya adalah wajib. Nah ini ingin aman sholatnya tuh muttafaq alaih, disepakati ulama, ya baca takbir. Ya kalau nggak baca takbir, ditanya nanti apa hukumnya orang sholat kalau ruku, sujud, bangkit itu nggak baca takbir, apa hukumnya? Ikhtilaf. Menurut jumhur, sholatnya sah. Tapi menurut Imam Ahmad, sholatnya tidak sah. Karena beliau berpendapat takbir walaupun perpindahan hukumnya adalah wajib. Wahal yustahabbu, apakah disunnahkan maddu hadzal takbiri, memanjangkan takbir ini? Jadi takbir itu sunnahnya dipanjangkan atau tidak? Di dalam pembahasan takbir yang pertama, takbiratul ihram, kita sudah bahas takbiratul ihram sunnahnya tidak panjang. Jadi pendek. Allahu Akbar. Itu sunnahnya. Kalau dipanjangkan nggak ada masalah. Tapi kenapa anjurannya pendek? Karena di situ letaknya niat. Kalau semakin panjang, semakin susah niat di situ. Ya, kalau dia panjangkan, namanya amal itu niat ada definisinya. Qasdus syai' mu'tarinan bil fi'li. Itu definisi niat secara bahasa. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Itu niat. Lah kalau disuruh bareng sepanjang itu susah. Maka khusus untuk takbiratul ihram anjurannya pendek. Kalau pendek susahnya semakin sedikit. Nah kalau takbir yang lain sunnah. Nah di sini apakah sunnah memanjangkan takbir termasuk takbir ruku selain takbiratul ihram? Fihi qaulani li Syafi'i rahimahullah. Ada dua fatwa bagi Imam Syafi'i, as-sahhuhuma yang paling sahih, wa huwa fatwanya adalah al-jadidu, fatwa beliau yang jadid bukan qadim. Yustahabbu madduhu ila ayyasila ila haddir raki'in, sunnah madduhu memanjangkan bacaan takbir ila ayyasila sampai seseorang itu ila haddir raki'in kepada batasan ruku. Jadi sunnah memanjangkan. Mulai dibaca A sampai Ro, itu panjangkan sampai dari mulai berdiri menuju ruku. Allahu Akbar. Jadi gerakan mulai membaca alif. Gerakan selesai sampai posisi ruku, huruf Ro-nya selesai. Kenapa ini dianjurkan? Supaya dalam sholat itu tidak ada gerakan yang kosong. Tidak kosong daripada zikir. Coba kalau pendek nanti ada celah. Jadi kalau cuma dia baca Allahu Akbar, gerakan belum selesai, maka kan ada celah. Berarti di dalam sholat itu nanti ada celah-celah kekosongan yang tidak ada zikir di dalamnya. Itu di antara hikmah memanjangkan. Fayastabilu, kemudian dia menyibukkan diri bitasbihir ruku'i, dengan bacaan tasbihnya ruku', li'an la yafluwa, supaya tidak kosong juz'un min sholatihi, bahagian daripada sholatnya, an dzikrin, daripada zikir. Bikhilafi takbiratil ihrami, berbeda dengan takbiratul ihram, fa inna sahiha, pendapat yang sahih, istihbabu tarkil maddi fiha, sunnah untuk meninggalkan memanjangkan takbiratul ihram, li'annahu yahtaju ila bastin niyya 'alaiha, karena sesungguhnya dalam takbiratul ihram itu di sana membutuhkan untuk memanjangkan niat kalau juga panjang takbiratul ihramnya. Fa idza maddaha,
maka apabila seseorang memanjangkan takbiratul ihram, syaqqa alaihi, maka tentu menjadi susah baginya. Wa idhah tasoroha, kalau dia meringkas takbiratul ihram, tidak memanjangkannya, sahula alaihi, maka tentu niat itu akan menjadi mudah. Wa hakadha, seperti inilah hukmu baqit takbirati, hukum takbir-takbir lainnya. Wa qad taqaddama idhahu hadza fi bab takbiratul ihram, ini sebenarnya sudah dibahas panjang lebar di bab sebelumnya dalam bab bacaan takbiratul ihram. Nah, hadirin Bapak Ibu yang mulia, ada beberapa riwayat memang begitu juga paling tidak amalan ulama-ulama salaf itu terbagi menjadi beberapa keadaan. Hadis-hadis Nabi jelas. Kalau melihat sifat-sifat sholat Nabi beliau setiap kali turun, setiap kali bangkit, perpindahan gerakan itu ada takbirnya. Kecuali tadi bangkit dari ruku, kan sami Allahu liman hamidah, itu namanya tasmi'. Nah, tapi selain itu mesti Nabi bangun, bangkit, kemudian turun, bangkit, itu mesti baca takbir. Nah, hanya saja nanti beberapa para sahabat ini dinukilkan amalan mereka itu terbagi. Ada yang takbir itu hanya ketika bangkit, tapi kalau turun enggak. Nah, tadi memang ya mungkin mereka kalau meninggalkan ya karena itu sunnah. Yang kedua, ada mungkin pemahaman dari mereka kalau mau turun itu kan nggak perlu takbir karena nampak gerakannya. Kan turun nampak. Tapi kalau bangkit kok mereka baca, karena bangkit kan nggak nampak. Misalkan dari sujud kemudian imam kalau nggak baca takbir, ya makmum kan nggak tahu. Maka ada yang terutama para ulama memprioritaskan, menekankan yang bahagian bangkit itu ya seharusnya dijaga baik-baik melebihi takbir-takbir lain. Karena kalau tidak, susunan sholat akan menjadi rusak. Nah, ini sebenarnya semua gerakan itu dianjurkan untuk dibaca. Takbir itu walaupun tadi kedudukannya adalah sunnah. Ini takbir baru bab takbir kan. Ini pun sudah sangat penting untuk dikerjakan di dalam sholat. Faslun fasal faida wasala ila hadir raki'in. Fasal setelahnya, apabila seseorang telah sampai kepada batasan ruku, setelah baca takbir, pas batasan ruku. Ruku itu ada yang minimal, ada yang sempurna. Lah minimal kalau dikatakan ruku, tangan sudah sampai kepada lutut, kok terjangkau, walaupun tangan tidak diletakkan di lutut, itu sudah dinamakan ruku. Tapi ruku yang minimal, itu belum sempurna. Nah, sudah sah. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, walaupun dia tidak ada uzur, sah. Tapi kalau ada uzur, ya sudah dihitung sempurna sebisa dia. Kalau seseorang sudah sampai batasan ruku, istaghala, maka dia menyibukkan diri bi'adkarir ruku'i, dengan zikir-zikirnya ruku, fayaqulu, maka hendaklah dia membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya-nya bisa di fathah, bisa juga disukunkan. Mungkin ada yang dengar rabbil azim ya, tapi yang paling banyak digunakan tuh ya, rabbiya. Subhana rabbiyal azim. Dan ada mungkin subhana rabbil. Dua-duanya bisa, tapi di fathil ya wa taskunu. Boleh di fathah itu huruf ya, boleh juga disukunkan. Tapi yang paling enak, memudahkan itu ya dihidupkan hurufnya, diberi harokat fathah, itu lebih memudahkan. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Nah, ini dianjurkan dibaca ketika kita ruku. Faqad sabata, dan sungguh telah tetap fi sahihi Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, min hadithi Hudzaifah, dari hadisnya Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau membaca fi ruku'ihi tawil, dalam ruku' beliau yang panjang, alladzi kana qariban min qiraatil Baqarah, yang ruku' beliau itu hampir mirip panjangnya itu dengan bacaan surat Al-Baqarah, wan Nisa'i, dan surat An-Nisa,
wa Ali Imran dan surat Ali Imran. Beliau membaca Subhana rabbiyal azim. Wa maknahu, adapun maknanya, karrara subhana rabbiyal azim fihi, Nabi mengulang-ulang bacaan Subhana rabbiyal azim dalam ruku seukuran surat Baqarah, surat Nisa dan surat Ali Imran. Jadi ini kan hadis panjang. Nabi sholat malam, kemudian sahabat Hudzaifah ikut. Ada riwayat lain sahabat Ibnu Abbas, tapi di sini yang beliau nukil Sahih Muslim. Yang ikut sahabat Hudzaifah, kemudian Nabi baca rakaat pertama surat Al-Baqarah. Selepas itu rukunya panjang. Panjangnya rukunya mirip dengan Al-Baqarah yang dibaca. Nah, itu berapa panjangnya Bapak Ibu? Bukan cuma berdiri yang panjang, ruku pun panjang. Mirip pula panjangnya dengan berdiri yang ketika berdiri membaca Al-Baqarah. Nah, ketika ruku tadi, Nabi ini bacaannya Subhana rabbiyal azim, diulang-ulang sepanjang Al-Baqarah. Itu berapa kali? Ya kurang lebihnya itu nggak ada angka lagi, kurang lebih. Kemudian rakaat kedua membaca Ali Imran, rukuknya sepanjang itu juga, diulang-ulang. Berapa banyak? Ya nggak ada angkanya, kurang lebih. Kama jaa mubayyinan fi sunani Abi Dawud, sebagaimana yang dijelaskan secara detail dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nah, ini beliau letakkan dalam hadis yang pertama dalam bab ruku. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kok nggak ada lafaz wa bihamdihi? Biasanya kan nambah wa bihamdihi. Ada dalam riwayat lain, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud. Nah, di situ ada tambahan wa bihamdihi. Nah, jadi kenapa Imam Nawawi menulis ini? Jadi beliau memilih, Imam Nawawi ini imam dalam bidang hadis. Jadi beliau dalam hadis itu teliti. Mana yang paling sahih, paling kuat, itu yang dipasang. Nah, jadi yang paling sahih, paling kuat, paling banyak dalilnya ya ini. Batasannya sampai Subhana rabbiyal azim. Ini yang dibuat Nabi dan beliau tidak menambahkan dalam riwayat ini. Nah, tapi riwayat lain dalam kitab Sunan Abu Dawud ada tambahan tadi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Dalam masalah tambahan itu ada dalam kitab Sunan Abu Dawud. Sebahagian ulama mengatakan tambahan itu dhaif, tapi sebahagian ulama lainnya mengatakan tambahan itu adalah sahih. Jadi ini ikhtilaf. Ya, kalau sudah ada yang mensahihkan, ada yang tidak, menyikapinya ya ikhtilaf juga. Tapi kalau dalam bacaan doa di dalam sholat, tambahan itu tidak dipermasalahkan. Maka dalam beberapa fatwa la ba'sa bihi, untuk menambahkan kalimat itu tidak ada masalah, apalagi ada kedudukan hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama. Jadi mau dibatas hanya sampai Subhana rabbiyal azim saja, itu sudah mengamalkan sunnah. Ditambahkan ada lingkup dalam hadis yang juga berarti dia sudah mengamalkan sunnah. Hadirin Bapak Ibu, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, begitu juga oleh Ibnu Hibban dan Al-Imam Ad-Darimi, beliau meriwayatkan daripada satu orang sahabat bernama Uqbah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Uqbah ibnu Amir, beliau bercerita ketika turun surat Fasabbih bismi rabbikal azim, surat Al-Waqi'ah. Jadi di akhirnya itu ada Fasabbih bismi rabbikal azim, ayat ke-74. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, maka sucikanlah, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, al-azimi, yang maha agung. Ketika ayat ini turun, Fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi SAW bersabda pada para sahabat, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah perintah Allah dalam fasabbih bismi rabbikal azim, jadikan bacaan itu di dalam ruku kalian. Perintahnya apa? Fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah nama Tuhanmu yang agung. Kan bahasanya tuh fasabbih bismi rabbikal azim. Cara menunaikan perintah itu Subhana
rabbiyal azim. Karena perintahnya apa? Sucikan. Subhana, nama Tuhanmu, Rabbi al-azim, yang maha agung. Subhana rabbiyal azim. Maka untuk mengamalkan ini, ketika ayat ini turun, langsung Nabi beritahu pada sahabatnya, sahabat orang Arab semua. Allah turunkan ayat ini, baru saja ayat ini turun, maka jadikanlah perintah ayat ini kamu lakukan di dalam rukukmu. Jadi bacaannya memang yang paling sering Nabi buat, Subhana rabbiyal azim, karena ini berkesesuaian dengan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ketika ayat Sabbihisma rabbikal a'la, ketika ayat ini turun, sabbih, sucikanlah. Ya, cara mensucikan Allah, subhanallah dan subhana. Sabbihisma rabbika, sucikanlah isma rabbika, nama Tuhanmu, al-a'la, yang maha luhur, yang maha tinggi. Ketika ayat ini turun, maka Nabi katakan, ij'aluha fi sujudikum, perintah Allah sabbihisma rabbikal a'la itu baca, kerjakan dalam sujud kalian. Maka dalam sujud bacaannya subhana rabbiyal a'la. Al-a'la dengan al-azim ini dua sifat Allah. Tapi al-a'la itu lebih jauh tinggi daripada al-azim. Karena al-a'la itu zat yang maha luhur, maha agung, maha tinggi artinya, maka kita baca ketika kondisi kita paling rendah supaya lebih mengagungkan Allah. Sebenarnya dibolak-balik bisa aja Bapak Ibu, nggak ada masalah dalam sholat, tapi perintahnya begitu. Ruku baca ini, pas sujud baca itu. Tapi nanti ada hadis di depan yang akan kita dengarkan. Terkadang Nabi membaca bacaan yang sama baik dalam ruku ataupun sujudnya. Nah, cuma kalau yang banyak beredar, kalau kita akan dengarkan nanti beberapa bacaan-bacaan sunnah lainnya, lah mungkin nggak mampu menghafal banyak, ingin meringkas, ya ini yang dibaca karena ini yang paling banyak riwayatnya, ini juga yang paling banyak diamalkan oleh para ulama-ulama muhaddzitsin. Ya, dalam hadis tadi yang kita dengarkan bahwa Nabi ruku baca subhana rabbiyal azim seukuran Al-Baqarah, rakaat kedua seukuran Ali Imran. Ini menunjukkan bahwa batasan bacaan takbir itu tidak terbatas. Atau takbir, tasbih tidak terbatas. Jadi dia baca satu sudah dapat hukum sunnah, tapi minimal sunnahnya 3, anjuran 3, minimal sempurna itu 3. Tapi minimal sunnah 1 dia baca sudah dapat. Karena kan perintah dalam Quran umum. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha agung. Maka kalau ada yang baca subhana rabbiyal azim, sekali dia baca sudah dapat asli perintah sunnahnya. Tapi kalau ingin minimal sempurnanya sunnah 3 kali. Nah kalau mau lebih boleh, Nabi sepanjang Al-Baqarah malam bacanya. Tapi tadi ya tentu disesuaikan, jangan pula berdirinya pendek, rukunya panjang. Nah, Nabi kenapa panjang itu ruku? Karena berdirinya pun juga beliau membaca 1 surat Al-Baqarah secara sempurna. Wajah dan juga telah datang fi kutubis sunan, dalam kitab sunan, ya, Sunan Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, sunan ini banyak kitabnya, Darimi dan lain sebagainya. Annahu, sesungguhnya Nabi SAW qala, beliau berkata, idza qala, apabila membaca ahadukum, salah seorang di antara kalian, subhana rabbiyal azim, dia membaca kalimat subhana rabbiyal azimi salasan sebanyak 3 kali, faqad tamma, maka sungguh telah sempurna ruku'uhu, ruku'nya. Kok membaca 3 kali itu sempurna berarti. Jadi minimal sempurna 3. Wa thabata, dan telah tetap fi sahihaini, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an Aisyah, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adanya beliau, yaqulu, membaca fi ruku'ihi, dalam ruku'nya, wa sujudihi, dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghufirli. Nah, dalam kitab Bukhari Muslim sahih. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi ketika ruku, ketika sujud sama bacaannya. Apa bacaannya?
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Hafalkan ini kalau kita sudah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dari lahir sampai sekarang itu aja satu, gak ditambah-tambah. Kan gak ada peningkatan. Yang paling tidak, yang pendek begini hafalkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memuji engkau, aku memuji engkau, Allahumma, ya Allah, ighfir, ampunkanlah li, untuk aku dosa-dosaku. Jadi ini dibaca Nabi kapan? Ketika ruku, ketika sujud. Ruku itu yang dibaca, sujud itu juga yang dibaca. Jadi bacaan ruku sujud itu memang ada yang betul-betul pernah sama dibaca oleh Nabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, ini ada asbabun nuzulnya Bapak Ibu, ada penyebab turunnya ini perintah. Jadi ketika ayat dalam beberapa riwayat hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, begitu juga Imam Ibnu Majah, beliau meriwayatkan, dan wa fi riwayatin li Muslimin, bahkan dalam riwayat Imam Muslim, ini yang akan kita bacakan ini riwayat Imam Muslim ya. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungdhu nazala alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Satu orang sahabat mengatakan, aku tidaklah melihat Nabi semenjak turun surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau wahai Muhammad melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah. Jadi kata Allah ceritakan pertolongan Allah datang, nah orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Akhir ayatnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah kalau engkau sudah lihat itu, maka kata Allah fasabbih, baca tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan, wastaghfir, kemudian mohon ampun. Nah ketika ayat ini turun, kata sahabat, tidak pernah aku ketika ayat ini turun kecuali mesti aku dengarkan Nabi membaca kalimat itu dijadikan perintah Allah itu dalam ruku dan sujudnya. Makanya Nabi baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu untuk menunaikan perintah dalam Al-Quran tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, sucikan Allah, Subhanakallahumma, kemudian wa bihamdi rabbika, dan dengan sucikan Allah dan puji Allah, wa bihamdika, kemudian wastaghfir, mohon ampunlah kata Allah. Maka Nabi baca Allahumma firli. Jadi bacaan-bacaan dalam sholat itu menunaikan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah ini pendek kalimat ini, kita hafalkan dan amalkan juga, entah sholat sunnah ataupun sholat fardu, sama. Mau sholat fardu, mau sholat sunnah, bacaan ini dibaca, tidak ada masalah. Tapi tadi memang, karena kita ini terkadang kesemangatan dalam ilmu kurang, menghafalnya, tidak semangat, bahkan nggak mau, ya apa yang ada, maka ulama memilih dari bacaan ruku, sujud yang begitu banyak, nah, dilihat yang paling sahih, yang paling banyak, yang paling masyhur, ya subhana rabbiyal azim. Nanti itu ya, cuma jangan itulah sampai umur kita bertambah, seharusnya juga kita tambah doa-doa yang lain untuk lebih meniru bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ada lagi bacaan lainnya yaitu wasabata, dan telah tetap fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Aliyin, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena adanya beliau idza raka'a, ketika beliau ruku, yaqulu, Nabi membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari
wa mukhi wa azmi wa asabi. Nah, ini Nabi pernah baca juga ketika beliau ruku. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'an laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Allahumma ya Allah, laka hanya pada engkau. Raka'tu aku ruku, wabika dan hanya dengan engkau, kepada engkau amantu aku beriman, walaka dan hanya kepada engkau aslamtu aku memasrahkan diri, khosya'at tunduk tenang laka pada engkau, sam'i pendengaranku, wa basari pandanganku, wa muhi benakku, wa azmi tulangku, wa asabi dan urat-urat sarafku. Ini bacaan yang dianjurkan juga. Sehingga kalau ini kita baca sambil diresapi maknanya tadi, ya Allah, hanya pada engkau aku ruku, hanya pada engkau aku beriman, hanya pada engkau aku memasrahkan diri, telah tunduk, khusyuk itu tunduk, tenang kepada engkau, pendengaranku, pandanganku, benakku, tulangku, urat sarafku. Dibaca itu di dalam ruku. Wajah fi kutubis sunan, dalam kitab sunan lainnya, khosya'a sam'i wa basari wa muhi wa azmi wa ma istaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Dalam kitab sunan lainnya selain Sahih Muslim ada sedikit perubahan lafaz seperti lafaz yang kedua. Nah ini pun juga sunnah. Jadi banyak bacaan-bacaan ruku. Wa thabata dan juga tetap fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Aisyah daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, adanya beliau membaca fi ruku'ihi dalam rukuknya, wa sujudihi dan sujudnya, subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi ketika sujud, ketika ruku membaca subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh. Biasanya kita baca waktu witir aja. Witir sunnah juga. Tapi bacaan ini pun juga Nabi baca ketika ruku dan sujud. Ini dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi subuhun ini juga dari kata-kata tasbih, sabbaha. Hanya saja subuhun ini dalam bahasa Arab bermakna mubalaghah. Mubalaghah itu sangat-sangat, itu artinya. Sangat-sangat maha suci. Kudus juga maha suci, maha bersih, maha suci. Kenapa kalimat-kalimat ini disampaikan? Apalagi kita baca, nanti kita bahas, baca dulu sampai beberapa doa yang diajarkan. Warwaina dan kami meriwayatkan an Auf bin Malik, daripada sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau telah berkata, kumtu aku telah bangun berdiri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian Nabi pun berdiri, faqara'a surat al-Baqarah, maka Nabi membaca surat al-Baqarah. La yamurru, tidaklah Nabi melewati bi ayatin dengan satu ayat, bi ayati rahmatin dengan ayat rahmat, illa waqafa, kecuali Nabi berhenti, wa sa'ala dan minta rahmat pada Allah. Wala yamurru, dan tidaklah Nabi melewati bi ayati azabin dengan ayat azab, illa waqafa wa ta'awadha, kecuali Nabi pun berhenti dan mohon perlindungan daripada azab Allah. Qala, kemudian beliau melanjutkan, Raka'a, kemudian Nabi ruku' bi qadri qiyamihi, seukuran berdirinya. Yaqulu, Nabi membaca fi ruku'ihi dalam rukuknya, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal 'azamah. Nah, ini hadis panjang, tapi yang dijadikan di garis bawahi bacaan rukuknya. Jadi Nabi pernah juga ruku' membaca subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal 'azamah. Ini yang dibaca Nabi. Dan tadi berdirinya Al-Baqarah, kemudian rukuknya panjang sepanjang membaca Al-Baqarah, membaca subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal 'azamah. Ini semua juga kalimat untuk mengagungkan Allah. Jadi banyak. Hadza haditsun sahih. Ini hadisnya adalah hadis sahih, rawahu Abu Daud wan Nasa'i fi sunanihima. Imam Abu Daud meriwayatkan, begitu juga Imam Nasa'i dalam kitab sunan mereka. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan fi kitabis Syama'il, dalam kitab Syama'il. Warwaina, dan kami juga meriwayatkan fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata,
Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ammar ruku'u fa'azimu fihi rabb. Nabi bersabda, fa ammar ruku'u, maka adapun di dalam ruku' fa'azimu fihi rabb, maka azimu, agungkanlah fihi di dalam ruku' ar-rabba, Tuhan kalian. Nah, ini hadis ini yang menjadi pondasi pembahasan ruku', tapi beliau letakkan di belakang. Jadi ada beberapa doa yang dari awal kita dengar, Subhana rabbiyal azim, ada tambahan wa bihamdihi dalam beberapa riwayat. Kemudian ada bacaan lain lagi yang kita dengarkan tadi, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada bacaan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ada bacaan lagi, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Ada bacaan lagi, Subhanatil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azama. Kok banyak? Nah, pondasi hadisnya yang terakhir. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, fa ammar ruku'u fa'azimu fihi rabba. Kalau dalam ruku' yang terpenting itu adalah agungkan Tuhanmu yang maha agung. Jadi ucapan apapun yang menunjukkan kesucian keagungan Allah bisa dibaca di dalam ruku'. Nah, itu yang menjadi inti pembahasan. Jadi manapun yang mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Nah, termasuk yang perlu kita perhatikan diantaranya bacaan ruku' sujud, ada yang Nabi baca dalam bacaan yang sama dalam dua gerakan tadi. Dan itu semua menggunakan kata-kata subhana. Maha suci Allah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau sujud, Subhana rabbiyal a'la, tambahan wa bihamdihi kalau mau tambah. Jadi semua menggunakan subhana, maha suci Allah. Kenapa kita perlu mensucikan Allah dan memahami Allah itu zat yang maha suci? Karena ada juga kan hadis-hadis lain Bapak Ibu. Di antara hadis yang ada berkaitan dengan sujud, bahwa aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Hamba itu paling dekat dengan Allah itu adalah ketika posisi sujud. Nah, manusia ini kadang kita itu apa-apa kalau nggak diingatkan, nanti membayangkan Allah itu dekat dari segi jarak. Dia membayangkan Allah itu bertempat. Nah, Allah itu Tuhan zat yang tidak sama dengan makhluk, maka jangan bayangkan hal-hal yang tidak layak untuk Allah. Supaya hal-hal yang tidak layak untuk Allah, karena kita kan sedang mensucikan Allah, maka hilangkan itu. Allah tidak bertempat. Dekat yang dimaksud bukan mendekat kepada kita seperti barang benda yang mendekat. Allah turun dari langit, turun ke bawah. Enggak. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha besar, maha luhur daripada hal itu. Jadi hal-hal yang nggak layak untuk Allah, sucikan. Kalimat itu pun rasakan dalam hati. Nah, ini kerusakan banyak dari zaman ke zaman, bukan zaman ini. Ada orang yang mengatakan Allah punya tempat. Allah itu berada di satu tempat, kadang pindah, kadang turun, kadang naik. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, nggak layak hal begitu untuk Allah. Oh, sujud Allah mendekat. Subhana rabbiyal a'la. Nggak, Allah maha suci. Nggak seperti itu mengatakan Allah jadi Tuhan. Maka kalimat ini supaya kita juga mengucapkannya, yakini dalam hati. Nggak seperti itu. Maha suci Allah dengan hal-hal yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hadis yang pembahasan akhir, tadi hadisnya, disinilah beliau mengajarkan pada kita kalau ruku itu memang yang terpenting membaca, mengagungkan Allah. Jadi kalau sudah Subhana rabbiyal azim, kalimat itu dia ringkas, cukup dapat sunnah, tapi maksimal sunnah belum. Wa'lam, ketahuilah anna hadal hadits al-akhir, hadis yang terakhir, wa maksudul fasli, inilah maksud daripada fasal yang kita bahas. Wa huwa ta'zimur rabb subhanahu wa ta'ala fir ruku'i, yaitu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ruku' bi ayyi lafdin kana, dengan lafaz apapun. Walakinnal afdalu, akan tetapi yang paling utama, ayat jema'a baina hadhil azkar, yaitu seseorang mengumpulkan zikir-zikir ini semua kulliha intamakkana min dzalika, kalau memungkinkan, bihaitsu la yasyuqu ala ghairihi, sekiranya kalau memang berjamaah tidak memberatkan orang lain. Jadi kalau bisa ya kumpulkan semua doa tadi.
kan juga nggak terlalu panjang. Tapi ada syarat, kalau kita jadi imam, memang yakin imam tuh makmumnya rela aja. Nah ini kan juga tergantung di bawah imam berarti. Nah kalau tahu makmumnya nggak rela, ya diringkas. Walau iktasoro, kalau dia meringkas, wa yuqaddimu tasbih, dan hendaklah dia mendahulukan bacaan tasbih minha daripadanya. Fa in aradal ikhtisar, kalau memang mau menghendaki untuk meringkas, fa yustahabbu tasbih, maka dianjurkan meringkas dengan tasbih. Ya tasbih tadi subhana rabbiyal azim. Kalau mau meringkas juga ya itulah. Tapi kalau mau membaca semua jauh lebih baik. Apalagi kalau sholatnya sunnah. Wa adnal kamal, adapun paling sedikitnya sempurna, salah satu tasbihatin adalah 3 kali membaca tasbih. Paling sedikit sempurna 3. Walau iktasara ala marrotin, kalau dia meringkas 1 kali bacaan, karena fa'ilan di asli tasbih, dia sudah dianggap mengerjakan asli dasarnya bacaan tasbih. 1 kali dah dapat, tapi minimal sempurna 3. Wa yustahabbu, dan disunahkan idza iktasara alal ba'di, kalau dia meringkas atas sebahagian bacaan, ayyaf ala fi ba'dil awqat ba'diha, maka dia nanti di sebahagian kondisi lain baca lagi sebahagian doa yang tidak dia baca, supaya teramalkan semua. Zuhur baca ini, asar baca lagi yang lain, maghrib baca lagi yang lain, dalam tahajud baca doa ini, sehingga kondisi tadi kalau memang sudah kita hafal doa-doanya, teramalkan semua sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hakadha yaf'alu fil awqat hatta yakuna fa'ilan li jami'iha. Wa kadha yang bagi ayaf'ala fi adhkari jami'il abwab. Wa alam, ketahuilah, anna dzikra, sesungguhnya zikir, sunnatun, hukumnya membaca zikir, fir ruku'i, di dalam ruku', sunnatun, hukumnya sunnah, indana, menurut pendapat madhab Syafi'i. Lah bacaan itu sunnah. Wa inda jamahiril ulama, dan sunnah juga menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Walau tarokahu, kalau ditinggalkan bacaan zikir tadi amdan, dengan sengaja, au sahwan, ataupun lupa, la tabtulu sholatuhu, tidaklah batal sholatnya, wala ya'thamu, dan tidaklah berdosa, wala yasjudu lisahwi, sujud sahwi pun juga tidak perlu. Wa dhahaba al-imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat Imam Ahmad bin Hanbal, wa jama'atun, dan segolongan ulama, ila annahu, bahwasanya wajibun, bacaan zikir itu wajib,